pertemuan pertama kita ini sangat luar biasa sekali, Mas. Iya. Organisasi, Iya. komunitas sih lebih tepatnya ya. Iya. Komunitas SCAS. Ya. Nggak notice dengan teknis kita sendiri, akhirnya kita nyalain orang lain, itu kan nggak baik juga. Mas, kalau krovel ini kan cuma snack aja sih, Mas. Nah, yang Santai. snack itu kan ular gitu. Cuaks. Mas Chris ini sudah punya keluarga, saya juga punya keluarga. Ini cuks bapak-bapak sih. Kalau Bapak Liga Inggris atau Liga Inggris aja lah. apa gacoannya? Jagoannya apa? Kalau saya, jagoan saya Arsenal, The Gunners. Waduh. Yang saya tahu, kopi adalah minuman untuk semua kalangan. Dari kaki 5 sampai dengan bintang 5, semua menyajikan kopi. Lalu di belakang saya ada Futura Drinks By, yang dimana konsep street coffee yang menyajikan minuman bintang 5. Mari kita ngobrol dengan Mas Ikas selaku Futura Drinks By owner. So, Celebrity Full Coffee and let's check it out. Baik, Sobat Beautiful Coffee, di kali kesempatan hari ini, yang di malam hari ini saya berkunjung ke Futura dan sebelah saya ada Mas Ikas. Ya, selamat malam Mas Ikas, apa kabar? Ya, baik Mas, baik-baik. Alhamdulillah. Oke, ini dilihat dari ini ada Street Collapse, Ya. Futura, and Cap 2 Merpati ya? Iya. Wah, luar biasa ini ya. Ini juga ikonik juga nih ya? Iya. Apa? Jadi sampai desain sendiri? ya ini aku bikin sendiri Mas. Jadi kalau artinya dari desain ini itu sebenarnya dua orang dengan muka yang nggak kelihatan, itu menandakan kalau sebenarnya dari sudah lama itu kita ngomongin cap dulu ya. Kalau cap dulu itu Cap 2 Merpati itu udah dari dulu jarang muncul orangnya. Jadi pas pada waktu kita street collapse, kebetulan Mas Wahyu sendiri juga berkenan buat semeja bareng kita. Akhirnya kita semeja di street collapse itu sendiri. Kita bikin dua orang, itu saya sama dia maksudnya gitu. Dua orang ini tuh nggak kelihatan mukanya dan kita itu senyum sambil kita tos sama server kopi sih. Wah, luar biasa. Jadi ada filosofinya ya. Jadi nggak angger animasinya bagus gitu. Dan di belakang dari semua itu ada tembok sih Mas. Nah, tembok ini tuh sebenarnya buat background aja, tapi untuk filosofinya sendiri, tembok ini tuh seperti tantangan yang harus kita laluin, harus kita hancurin sebenarnya tembok ini sendiri. Luar biasa ya. Ini anak seni banget ya. Ya Mas, emang kebetulan desain Mas. Oke, dulu kuliah di jurusan apa ya? Oh, kalau dulu sih emang nggak kuliah sih Mas. Jadi kebetulan teman-teman saya juga anak desain UNESA, anak seni rupa juga. Saya juga dulu terkumpul sama anak-anak street art sih. Di tahun 2010 sampai 2015. Ya. Makanya ini kelihatan ada maknanya nih, tidak angger. Iya. Oh, api ini. Iya, Mas. Api desainnya ini pasti ada maksudnya filosofi sih, dan Mas. maknanya. Iya, benar ada maksudnya sendiri. Mas, ya. Ini pertemuan pertama kita ini sangat luar biasa sekali, Mas. Iya. Mungkin kalau sampean masih ingat, dulu itu zaman PPKM darurat. Iya, benar. Udah lama itu 2021 itu Mas. Iya. Tuh jenengan kalau nggak salah pas waktu malam kita pas lagi running, lagi rame, terus sampean dateng nyobain kopi susu ya nggak sih? Iya. Terus wah ini enak sih Mas, terus tanya-tanya tentang konsep dan lain-lain kalau nggak salah itu 2021 itu PPKM. Iya, pas PPKM darurat itu. Benar. Nah, pertanyaannya adalah kok berani buka kopi pada saat itu? Nah, itu Mas. Jadi pada waktu itu pandemi terus waktu itu saya masih kerja di tempat lain. Setelah itu aku juga mikir sih Mas, sampai kapan kerja di tempat lain, sampai kapan ikut orang. Tapi di sisi lain juga ini juga cita-cita dari dulu yang pengen aku wujudin.
Jadi pengen punya kedai kecil-kecilan sendiri terutama gitu. Terus pada waktu itu emang PPKM, jadi kerjaan di-cut Desember 2020 itu di-cut, dan akhirnya 2021 aku ngeberaniin buat mecah celengan nih. Kalau kita ngomongin kayak mecah celengan buat tabungan-tabunganku yang dulu aku pecahin semua, kayaknya duitnya buat ini, buat bikin Futura deh. Wah, luar biasa. Karena kan saya tuh sempat sama sih, senasib juga. Iya, Kita Mas. sama-sama pegawai kantoran, Iya. senasib juga, Mas. Iya. Tahun 2020 Iya. sempat jadi pengangguran, akhirnya dipanggil lagi, terus Iya. 2021 PPKM lagi. Bener Mas. Nah, itu loh kok berani gitu. Iya. Tapi sampai dengan keberaniannya Iya. Mas Ikas itu dengan sampai sekarang ini, Iya. sampai tahun 2023 sudah sampai Iya. sebesar itu, luar biasa sekali loh. Iya Mas. Jadi memang pas pada waktu itu kan pandemi, jadi apa sih yang bikin beda di Surabaya? Apalagi kita kan PPKM, coba bawain konsep baru, yaitu konsep street coffee yang sebenarnya pada waktu Januari 2021 saya juga keliling buat nyari ide sih Mas. Apa yang cocok buat Surabaya sebenarnya gitu. Akhirnya aku jalan ke Semarang, Jogja, Solo, nemunya di Solo. Ada temen di Solo, sama juga dia pakai usahanya seperti ini. Dan saya duplikat, saya contek, saya lihat semuanya. Kayaknya mungkin bisa relate sih kalau di Surabaya dengan apa ya, dengan apa karakteristik Surabaya yang kota urban banget, urban apa, dengan warga-warga yang sibuk banget dengan keseharian mereka. Mungkin bisa di jam-jam tertentu bisa istirahat ke sini dengan apa, bisa ngopi di sini, bisa beli produk di sini. Terutama kalau di sini tuh kita harganya nggak mahal Mas. Iya. Kalau di Futura nggak mahal, tapi kalau kualitas boleh diadu lah kita. Iya. Seperti itu sih. Terutama kayak produk-produk manual brew atau yang lain-lain juga ada. Mixologi juga ada gitu sih. Iya, luar biasa ya. Jadi filosofinya seperti ini sih Mas. Iya, Mas. Sebenarnya kopi atau minuman lainnya itu Iya. kan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas, dari ke bawah sampai ke atas itu emang ada level-levelnya sendiri. Iya. Tapi sampean itu mendobrak, makanya ini Iya. ada tembok seperti ini, Iya. mendobrak mainstream, bahwasannya minuman ala-ala bar Iya. itu bisa dibawa ke jalanan, Benar, dibawa benar. lokasi seperti ini. Iya, benar. Semua orang berhak menikmati minuman yang enak kan? Benar Mas. Dan mungkin yang penting juga semua orang mungkin bisa juga bikin produk bagus, produk enak, tapi kita juga harus tahu gimana cara jualan, gitu aja sih Mas. Kalau kita nggak, jadi gimana cara jualan itu ada satu kuncinya sih Mas, kayak service, hospitality itu penting buat aku. Karena kalau di sini itu kita nggak cuman bisa apa ya, kayak bertatap muka aja, kita juga bisa ngobrol, terus kita juga bisa saling kenal, ngobrolin apapun juga bisa di sini sebenarnya. Iya. Kayak gitu Mas. Jadi interaksi yang kita utamakan juga di sini. Nah, betul. Jadi bisnis F&B itu tidak hanya sekedar makanan yang enak dan minuman yang enak, Iya. tapi juga pelayanan. Iya, benar, Mas. Pelayanan dan kebersihan. Terus sekarang ada satu case, tempatnya mewah, harganya mahal-mahal, makanannya enak, tapi ternyata tidak disambut dengan baik. Iya. Terus pelayannya judes lah atau apa, Iya. pokoknya gara nggak nyaman. Nah. Seenak-enaknya apapun makanan dan minuman Iya. yang ada di situ, ya orang nggak akan feel. Iya, bisa jadi Mas. Ada satu lokasi ya di daerah Surabaya, Ya. restoran gede banget, tapi ya Google reviewnya jelek. Iya. Tuh, tapi Mas Ikas luar biasa dengan konsep street coffee seperti ini, drinks Ya. bike lebih tepatnya, Iya. bisa mendobrak itu. Iya. Oke. Kita akan sempat ketemu juga Mas di Iya. Merdeka Coffee Brew, baru sempat juga ada organisasi, Iya. komunitas sih lebih tepatnya ya, Iya. komunitas SCAS ya, Surabaya Coffee Enthusiast. Iya.
pernah event, kan buka event di sini ya, apa open bar ya, apa Yang takeover ya. takeover bar ya, Iya, takeover. takeover bar di sini Ribira sama Iya. ada 3 kalau nggak salah. Iya. Di sini kebagian si Pep sama Sini tuh Pep sama si Indi kalau nggak salah. Oh iya, Pep sama Indi Iya, ya. sama Mbak Indi. Nah, hingga akhirnya ketemu sampai dengan Merdeka Coffee Brew. Iya, benar Mas. Itu Tanggapannya Mas Ikas itu gimana? Ya, jadi mungkin kalau aku lihat SCAS itu dulu awalnya yang saya tahu dari temen juga, temen anak street juga, namanya Alan, Ateng kalau sampean tahu, itu anak TYE. Dulu dia punya street coffee juga yang juga melegenda, namanya Panggonku. Panggonku, Ya, betul. sebelum kita ada, itu dia udah ada gitu. Udah dari lama. Dan SCAS ini, uniknya SCAS ini setiap event yang mereka bawa atau setiap apapun yang mereka bawa, mesti kita ini anak-anak street selalu digandeng, Mas. Jadi kita selalu dibawa, kita selalu dipromosiin, karena dari situlah kita akhirnya menaruh respect yang sangat tinggi buat teman-teman SCAS, terutama kerja keras mereka. Terus apa ya Mas, dari event-event yang mereka bikin itu unik aja sih, out of the box gitu aja. Karena memang dari rentetan acara kemarin yang puasa itu acara donasi, terus acara take over, terus yang puncaknya kemarin itu kita ada di Merdeka Coffee Brew. Menurutku salah satu media partner juga, salah satu komunitas yang support sama kita juga sih, Mas. Seperti itu. Jadi ya saya sempat nimbrung di ini ya sih, di sosmednya mereka, dari Sour on the Road sih. Dari Sour on the Road, terus di donasi, juga banyak obrolan kopi itu di Yamaha Land kan? Ya, Yamaha Land. Yamaha Land, sayangnya saya belum bisa hadir di situ. Ya. Tambahan lagi Merdeka Coffee Brew, Nah. puncaknya Ya, ya menurut saya sih memang, karena Surabaya saya lihat ini jarang ada event-event seperti itu, Iya. kecuali pada saat ngopi di Kia-Kia Iya, ya, di iya, iya. Tarong Embongan. Iya, iya. Tapi karena sekarang sudah selesai eventnya, Iya. jadi nggak ada lagi, akhirnya nggak, Iya. kurang continue. benar. Jadi pada saat akhirnya dijalankan lagi oleh Iya, SCAS. iya. Dan Om Danang pun juga yang kasarannya grupnya di geng Kia-Kia itu Iya. juga mensupport ya. Saya sempat lihat sangat mensupport. Instagramnya juga Iya. mensupport teman-teman dari sangat SCAS. mensupport, benar. Oke, dari puncaknya adalah di Merdeka Coffee Brew. Iya, Mas. Gimana tanggapannya Mas Ikas? Pandangannya kompetisi manual brew? Nah. Kan Anda nggak ikut Mas? Ya, saya nggak ikut, saya jualan. Kok bisa gitu loh? Padahal udah ada potensi untuk Iya. menang loh. Jadi pada waktu itu memang teman-teman dari bulan apa ya? Dari bulan Juni kalau nggak salah itu kita udah diinfo Mas, tanggal 24 bakal ada event besar anak-anak SCAS. Apa tuh eventnya? Eventnya seperti ini. Oke. Nah, akhirnya buat kalau di Futura sendiri fokus utama kita juga ngepromosiin street coffee yang sampai sekarang kita masih berusaha buat meromosiin itu juga, buat ngenalin ke semua orang-orang di Surabaya terutama gitu. Nah, pada waktu itu saya mau cari hal yang beda. Apa sih Mas yang membedain booth saya dengan booth teman-teman yang lain? Nah, dari situ aku ngajak si Mas Wahyu buat berkolaborasi supaya kita ada variasi di situ. Ada variasi juga buat visi misi kita buat ngenalin kopi filter juga, buat ngenalin kopi filter juga buat teman-teman street juga, sama ngenalin kopi filter ke semua pengunjung yang datang. Event itu berjalan lancar, teman-teman SCAS itu sangat ngemong banget sama kita. Nah, kita tuh selalu take care sama mereka, mereka juga take care sama kita, karena selalu nanya nih, gimana Mas, aman Mas gitu kan. Pada waktu itu kan kalau siang kan panas Mas, kebetulan nggak ada tendanya kan. Nah kebetulan siang panas, kita cuman yang bikin kita seneng tuh kita bisa gabung sama teman-teman di situ, bisa kumpul di situ. Itu kalau bisa dibilang hari rayanya anak-anak street di situ, kebetulan di situ. Nah, itu yang ngadain siapa ya? SCAS. Mereka tuh take care banget sama kita. Itu sih. Luar biasa. Luar biasa, Mas.
event keren karena memang di situ banyak teman-teman baru yang juga ikut lomba. Nah, yang paling gokil ketika sesi final dibikin surprise sama sistem open service. Nah, padahal sistem open service ini sangat-sangat worth it karena menurutku banyak apa ya Mas, banyak yang dicari lah Mas kalau di open service. Iya. Seperti itu. Jadi potensi kita bisa lebih keluar di situ sih Mas. Kayak gitu. Tapi itu kan nggak di briefing kan? Nggak di briefing Mas. diinfokan Jadi emang dari benar-benar awal, surprise kan? ya. Itu yang bikin saya juga wah soangar ya. Soalnya emang di situ juga teman-teman baru juga, dan yang masuk kebetulan final itu ada 4 orang. Ada 4 orang dan kebetulan wakil dari Street Coffee itu ada Mas Bayu Kopi Desa. Iya, Bayu Kopi Desa. Itu dapat nomor 3, lumayan lah. Dia juga open service-nya juga bagus. Tapi menurutku dari situ pun kita juga bisa lihat potensi teman-teman di situ gitu loh Mas. Ada juga potensinya gitu. Buat berprestasi juga ada. Tahun kemarin, Ya. tahun 2022, saya lupa namanya, mungkin entah 2021 atau 2022, Ya. correct me if I'm wrong, itu juara kompetisi brewer nasional itu ada seorang home brewer, ibu-ibu, saya lupa namanya, dan mungkin tidak ada kemungkinan Ice League tahun ini Iya. dari basic Street Coffee. Nah, kalau tahun ini sih anak-anak street masih belum ada yang ngikut kayaknya. Tapi kita ngelihatnya masih panjang ya Mas. Jadi gini Mas, kita ngelihatnya nggak bisa 1, 2, atau 3 tahun. Karena memang kita juga butuh apa ya Mas, alat yang proper dan juga support atau dukungan dari teman-teman yang lain juga. Karena memang menurutku sebuah kompetisi itu harus ini Mas, harus serius juga. Teman-teman juga yang ikut juga harus serius. Karena menurutku ikut kompetisi harus punya target sih Mas. Jadi kalau cuma ikut kompetisi mewakili anak-anak street tapi nggak ada target, itu ya sayang aja sih. Jadi harus ada target. Ya kita lihat seperti apa di situ. Itu sih Mas. Logis. Saya beberapa kali ngikutin kompetisi dari Tarung Embongan sampai yang terakhir Rosok Moro itu Mas. Iya Mas. Achievement saya tuh simple Mas. Ya. Kopi saya dipilih. Iya. Gak usah menang Benar. dulu. Ya, kalau Benar. kopi saya ada yang milih, oh berarti selera aku masuk nih ke lidahnya. Benar banget Mas. Apalagi yang di Moro. Meskipun 2 lawan 1, oh Benar. kopiku masih dipilih nih. Jadi mending itu. Benar Mas. Ya, kalau emang dari sistem kompetisi kita di Surabaya kayak sistem kompetisi kecil di situ, yang sebenarnya yang kita uji itu sebenarnya mental, terus ya sama ini sih skill aja sih Mas. Mental skill. Sebenarnya kalau di event-event yang kecil kita juga harus punya target sendiri, tapi kita harus nge-notice sama konsepnya. Kalau emang fun brewing, kita harus fun juga. Jangan sampai di situ kita tegang dan lain-lain, atau jangan sampai kita nggak notice dengan teknis kita sendiri, akhirnya kita nyalain orang lain, itu kan nggak baik juga. Lebih baik kita fokus sama teknis kita, skill kita, buat kita supaya seduhan kita tuh masuk buat juri gitu aja sih. Juga yang penting relasi Mas. Relasi. Karena mindsetnya adalah gini, mindsetnya apalagi Throwdown ya. Iya. Di kalangan teman-teman itu ceritanya, wah kayak misalkan Throwdown, Ya. kalau misalkan ya dari Throwdown yang peserta ya, wah kalau Throwdown yang peserta misalkan aku seduhanku tak ele-elein, tapi aku udah mengenal seduhanku, orang lain nggak bisa, sensor lidahnya nggak bagus, kalau seduhanku kepilih, punya aku pilih, ya menang. Bisa 2 lawan 1. Katanya gitu. Itu yang misalkan Throwdown yang peserta. Nanti yang Throwdownnya sama juri, dibilangnya, kita kalau nggak kenal jurinya, sama aja bohong. Soalnya kita nggak ngerti karakter, misalkan si A cenderung ke body, si B cenderung ke acidity-nya. Kalau misalkan juri, kita nggak kenal jurinya, karakter lidahnya juri ya, Nah, berhubung MCB ini unik, karena di trial open service jadinya bisa lebih objektif lah untuk penilaian dan kompetisinya ya. Dan Mas, MCB itu selalu kayak
jurinya itu juga apa ya, jurinya keren mas, jurinya keren, terus jurinya juga kompatibel di bidangnya. Oh Chris, Mbak Titi, Mas Men, Mas Rahmen, Mas Debi. Terus menurutku di juri dengan orang tersebut itu suatu kebanggaan aja. Meskipun misalnya kita nggak dipilih atau nggak kepilih aja, nggak kepilih trodon kita, tapi sudah dicoba aja. Menurutku itu sudah suatu kebanggaan tersendiri karena memang orang-orang hebat yang nyobain kopi kita itu menurutku bangga aja sih. Apalagi kalau dipilih, apalagi kalau misalnya 2-0, 3-0, wah semeneng deh mas pas ini. Kayak gitu sih. Jadi kayak ada rasa bangga aja. Kayak kita lihat jurinya keren, jurinya sangar, jurinya kompatibel. Suka aja kalau ikut kompetisi seperti itu. Walaupun dengan harga dengan harga HTM atau buat pendaftarannya itu menurut saya masih murah sih mas. Sangat terjangkau. 100 ribu itu semua orang bisa ikut lah, insya Allah. Sangat terjangkau. Iya. Aku emangnya ada acara kantor jadi nggak bisa ikut. Iya. Tapi masih sempat datang kan malam ya. Malam datang, Iya. jadi kan pengen tahu kan Iya, gimana hasilnya, terus Iya. progresnya kayak gimana gitu. Dan ini penyakit sih mas. Kalau misalkan di sana ada booth, Iya. sudah ngeliat-lihat ada sesuatu yang ditaksir, Oh iya, pulang pasti. harus bawa sesuatu. Pasti latah sampean ya kan, pasti jajan kan sampean. Pulang harus bawa sesuatu. Sama kayak Jakarta Coffee Week dulu itu, Iya. yang di Pakuwon. Iya. Pakuwon Mall itu, Iya. saya naksir grinder timer, wis pokoknya Sambil pulang aja. harus bawa Iya. barang. Sambil aja. Uang pertamanya itu kan tujuannya kan ke Kopin, ngambil pin KL Sarjon, Iya. tentean. Iya. Ya, yuk apa iki? Iya, apa gitu sisa gitu ya. Ada yang lain-lainnya, aku masih belum srek pada saat itu kan masih senengnya kan ke Kopin. Iya, Mas. Walaupun akhirnya teman-teman coba ke roastery lainnya barangkali Iya. cocok gitu. Iya. Cuma kan ya gimana ya? Karena Iya. awal udah niatnya pin KL Sarjon. Iya kan. Benar. Kehabisan kan? Habis. Akhirnya keliling-keliling, lihat timer, grinder. Iya. Wah ini harus waktunya beli grinder lah. Iya, benar. Grinder awal dulu. Anu ya, udah mulai kayak ada keinginan buat jadi home brewer gitu ya. Iya. Sebenarnya udah lama sih mas. Iya. Udah lama sempet vakum juga gara kan kos-kosan waktu itu. Iya. Awal nikah kos, Iya. jadi kan barang-barangnya kan masih di packing Masih kan. packing ya, Dan iya. kalau untuk mau nge-brewing kan ya mohon maaf dengan sangat Iya. dapurnya joinan bersama. Iya, Mas. Bener. Apa hilang kalau Iya. misalkan loh kok kopiku hilang nih. Kalong. Kok kalong nih ya wes daripada Iya. ya di packing gitu. Akhirnya nggak sempet kurang lebih setahunan Iya. di tahun 2019-an hampir nggak nyeduh di rumah ya. Jadi sekarang eksis ya, udah sering nyeduh, setiap hari nyeduh sampean ya di rumah. Ya sekarang ini sudah. Iya, aku lihat berapa kopi packingnya sampean di, pokoknya tak delok itu ono nek gak 7 kalau nggak 8, dan itu sampean minum sendiri kan. Iya minum sendiri. Sampean perhatikan ginjeli sampean. Nah itu salah satunya mas. Soalnya mama aku sendiri yang saya mau umur panjang kurang-kurangi lah ngopi itu. Iya. Masa sehari sampai wakeh mas. Iya, Mas. Udah diperhatiin lagi. Tapi ya tetap sih kalau minum kopi banyak, minum kopi banyak, air putihnya juga Iya, tetap banyak. Mas. Benar. Nggak boleh misalkan kita haus, masa haus kok minum kopi? Nah, benar. Ya haus ya minum air putihnya. Iya, benar, banyakin, Mas. Gitu. Kalau misalkan haus minumnya manis-manis juga, memang seger tapi kan ya nggak bagus juga. Iya. Kan. Air putih juga. Benar. tetap. Air putih tetap nomor Sama. 1, Mas. Benar. Nah itu tadi ya, dari sesuai yang Mas Ikas bicarakan, Iya. datang ke sini aja banyak obrolannya. Iya, Mas. Termasuk kesehatan tadi Iya, juga, iya. tips, hospitality, pelayanan gitu, Iya. macam-macam. Karena Memang kalau di kopi itu obrolan-obrolan kopi itu pasti berkembang. Iya, luas. benar. Kadang orang tuh kalau pusing Mas ya, pengen ngopi. Sebenarnya esensi ngopinya dia itu bukan kopinya sih. Pengen dia tuh ada yang ngajak ngobrol gitu. Ngobrol, betul. Berinteraksi. Jadi kalau kita cuma ngopi, nggak ada temen ngopi, terus buat relaksasi diri, mungkin bisa di rumah. Tapi kalau kita keluar pasti kita nyari temen gitu.
Ya biasanya kalau di Futura pasti kita ajak obrol dan kita pasti ajak kenalan juga siapa namanya, dari mana, kayak gitu sih mas. Pernah nggak ada cewek yang cantik seksi gitu datang ke situ? Pernah mas, banyak mas, banyak. Jadi kalau di sini tuh nggak segmennya nggak cuma kopi aja sih. Di sini ada milkshake, ada apa kayak mixologi gitu, ada soda juga. Dan di sini favoritnya mbak-mbak cewek itu biasanya ada croffle, snacknya croffle. Terus minumannya itu ada blueberry pulpy, caramel macchiato, terus ada lagi namanya strawberry perfect. Itu favorit mereka sih mas. Ada kroffel juga di sini? Ada croffle mas. Jadi snack yang udah di Futura sekitar setahun sih mas. Udah Mas setahun. sampai jualan snack gitu nggak bahaya Mas? Kayak kenapa nih? Kan berbisa gitu. Kenapa? Kan berbisa gitu. Enggak sih mas, enggak mas. Soalnya kan kalau croffle ini kan cuma snack aja sih mas. Nah yang Santai. snack itu kan ular gitu. Cuaks. Ya ini Mas Chris ini sudah punya keluarga, saya juga punya keluarga. Ini cuks bapak-bapak sih. Kalau bapak ya, snack itu maksudnya bukan snack ya. Masih loading. Ya, ini cuks bapak-bapak. Iya. Oh iya sudah punya anak juga kan ya? Ya, iya mas, punya anak satu. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Anaknya sehat mas. Sehat, Februari nambah lagi 1. Oh ya? Iya. Posisi istri lagi hamil juga ini. Alhamdulillah sangar pak. 16 minggu berarti Oh, iya? 4 bulan. 4 bulan. Oke. Cewek cowok belum tahu ya? Sudah kelihatan Apa cowok. tuh? Wih, sudah punya gaco. Kemarin cewek ya? Cewek, cowok ya pas. Ini gaco nih. Kalau aku cowok mas, sudah wis dari awal wis duwe gaco wis. Itu dulu lah. Belum nambah sih nanti aja. Iya. Masing-masing punya rencananya sendiri. Iya. Nah, melebar ya dari Iya, melebar bapak-bapak. tadi sempat jokes bapak-bapak terus juga bahas keluarga juga Iya. anak ya terutama. Ya, mas. Mas biasanya kopi orang yang penikmat kopi itu nggak jauh-jauh Ya. gila bola mas. Bener mas, kalau kita nonton bola kadang kan kita sambil ngopi ya, makan snack gitu ya kan. Apalagi ular berarti. iya, apalagi tim jagoan kita menang gitu kan. Iya. Tim jagoan. Ini kita bicara Liga Inggris atau Liga Inggris aja lah. Apa gacoannya? Jagoannya apa? Kalau jagoan saya Arsenal, The Gunners. Waduh. Bagus ya. Kelihatan kalau Manchester merah. Iya. Iya. Tahu mas. Tidak apa-apa mas, sabar aja mas. Aduh, sabar aja. Tapi ya gimana ya? Iya. Ya udahlah Ya. gitulah. Kemarin emang pertandingan kemarin itu menguras mental sekali sih. Di menit 90 plus 6 kok bisa Declan Rice mencetak gol kemenangan. Cetak gol terus kebobolan lagi sama Gabriel ya? Iya, sebelumnya kan Garnacho sempat mencetak gol namun offside. Offside. Itu saya terima itu memang Emang offside? offside itu. Aturan baru kan? Aturan baru. Benar. Apapun Iya. apa ya? Semua badan kan itu kalau nggak Iya. salah ya kan. Semua badan Dari garis par itu kan ya. Oke. itu saya masih terima itu karena aturan baru. Ada yang nggak diterima nggak? Yang keputusan wasit? Mungkin Enggak sih penalti. kalau penalti kan emang nggak penalti wong kayak pas diving kok. Oh iya. Jelas itu. Iya. Terus ini apa kalau perihal kemarin malam Arsenal sama Iya. MU Arsenal. Yoi. Arsenal lawan MU kemarin. Ten Hag-nya saya nggak tahu maksud Ten Hag itu apa kok masukkan Mujair itu loh. Iya. Maksudnya apa gitu. Iya. Emang Kan kayak kalau Lisandro Martinez cedera kan ada sing liyane gitu loh. Ya kok ya Mujair sama Johnny Evans dimasukin secara berbarengan. Nah ya udah. Itu udah sport jantung sih. itu anu kan ya, itu double surprise kan itu dua orang itu kan ya. Ketika masuk itu aku malah seneng mas. Wih, tenaga baru rek. Tenaga baru Aku untuk ngerti kan apa yang bakal terjadi tenaga baru untuk ini apa? untuk Arsenal. Untuk Arsenal ya bukan Iya. MU-nya gitu. Ada motivasi tersendiri. Wah, Maguire main.
wah ayo rek kita habisi. Tapi ini apa yang saya lihat beberapa match terakhir ya, Iya. kutukannya Maguire itu ditularkan ke Lisandro Martinez. Lisandro Martinez. Oke. Dari gol bunuh diri waktu Iya. pas itu gol bunuh diri. Ya. Apa-apaan? Iya, Kok dia kan ketularan gitu Iya. loh. Mujair nularin. Padahal nggak sengaja, tetap disalahkan kan. Kasihan itu. Tapi Maguire memang kenapa nggak dijual mas? Tuh. Ya wongnya nggak gelem cabut ngono ya. Di Joli Ciki ya loh mas, Sarenteng. Ah. Di Joli Ciki Sudah, taruh sampai sampai wis ana beritanya kan, dikasih pesangon tetap nggak mau. nggak mau pindah ya. Kurang ajar itu. Ya Allah. Ya ampun. Yes. Ya faktor gaji kan dia yang Iya. dapat 190, dia kan Nah. cuma 102 apa Iya. 100 sampai 120. Gabut aja gajian dia ya. Dikasih pesangon, Nggak mau. pinter udah dikasih pesangon sama MU. Maguire tuh bisa ngitung. Oh dikasih pesangon, kok gajiku masih kurang ini. Iya. Enggak. Pinter Anu, takon nih. ternyata. Takon nih pinter gitu Iya, hitung-hitungannya. Oh gak ada si Aduh. admin judi online lah. Ya ampun, ya ampun. Eric Bailly nggak kejual. Donny van de Beek nggak kejual. Iya. Ya gimana? Iya. Padahal Højlund, Garnacho, pemain muda yang potensial banget kan di situ. Kemarin Højlund main nggak mas? Main debut. Main ya. Gimana? Menurut sampean? Kalau nah ini ya. Saya berterima kasih sama Coach Justin ya dengan konten-konten yang Iya. Anda pasti juga sepakat. Iya, kan? sepakat sekali. Iya fans Arsenal kan? Iya, pasti. Sama Mbak ini apa? Mbak siapa? Apa? Mbak siapa? Metro TV itu siapa? Lupa gue. Najwa Shihab. Itu Sama Najwa apa? Shihab. Coach Justin sendiri itu malah fans MU banget, memperhatikan betul-betul. Iya, detail. sebenarnya ya. Saya dulu itu sempat kontra loh dengan konten-kontennya Coach Iya. Justin. Iya. Waktu itu setia dengan Ole kan saya. Iya. Relate ya? Iya. Relate banget ya. Setia banget dengan Ole gitu kan. Ini apaan sih MU menang kok dibilang main jelek. MU Iya. menang mainnya jelek. Iya. Terus pokoknya Iya. dihujat terus gitu. Iya. Hingga akhir satu persatu saya pelajari ketika Ole dipecat. Jadi kalau dipecat, ada Rangnick masuk, dikasih permainan sistem, pemainnya nggak iso nerima. Ya kemana ya? Udah 2 tahun, 3 tahun terbiasa dengan mainnya nggak pakai sistem, apalagi Mourinho Iya. tahu sendiri kan, kan? Benar. Mourinho pakai modelannya Tarkam gitu. Iya, benar. Statistik nomor terakhir dia. Modelnya Tarkam gitu kayak gimana? Berarti kan kurang lebih 5 tahun main tanpa sistem. Benar. Ten Hag berusaha merubah itu satu Iya. persatu, yang nggak iso. Bisa. Karena statement terakhirnya dulu itu waktu pertama kali datang ke Iya. MU, kalau saya dikasih 6 pemain, belanja 6 pemain, Iya. saya bisa merubah MU dalam waktu yang singkat. Waktu itu kan tahun kemarin kan yang datang Anthony, Erikson, Malaysia, terus itu. Sekarang ketambahan Amrabat, terus Iya. Højlund, 5 orang doang. Mason Mount. Mason Mount. Iya. Dan ini ya yang paling disayangkan kiper baru ya. Iya. Kiper baru menurut sampean kualitasnya gimana? Kualitasnya. Andre Onana ya. Iya. Kalau build up serangannya bagus, Bagus ya. Build up serangannya bagus. Wah, iya. Gak apa. CS ku mas. Oke, selamat malam Mas. Ngopi lah. Loh, ini loh. Teks video. Jadi Putra sedang kedatangan tamu. Tamu kok santai, Gak apa-apa, Mas. Santai. Lagi ada tamu. Tamu spesial. Benar. Oke. Jadi Sini bos. ya itu tadi Andre Onana itu bagus untuk build up serangan, tapi untuk Iya, defense masih belum ya. Karena adaptasi ke Liga Italia dengan tempo permainan seperti itu Benar. masih belum lah. Pas ya. Tapi De Gea awal-awal ya gimana? Iya. Kan gitu. Easy lah. Akhirnya. Cuman ya gitu lagi, satu lagi ya.
saya sepakat dengan pendapatnya Coach Justin. Bruno Fernandes harus dicadangkan. Egois mainnya itu, Main sendiri ya. main sendiri. Main sendiri. Terus Rashford juga kadang-kadang Ya. egois. Mainnya jadi apa ya? Ya bener lagi. Lu udah biasa makan tempe terus dikasih Ya. makan stick ya. Belum bisa nerima kan perut lu. Iya. Ya ini yang terjadi yang sekarang. Benar-benar. Harus saya akui pendapatnya Coach Justin sekarang Benar banyak sekali. benernya dan bisa diterima. Awal-awalnya saya itu kardus Coach. Fans Oh kardus. iya, dia kan, aku lihat dia itu dari dulu kan kasihan sebenarnya. Cuman kan akhirnya sebenarnya kasihanku itu akhirnya kebukti semua kalau misalnya Coach Justin ini sebenarnya analisisnya itu bagus juga. Udah tahu kan dari dulu kita jadi fans Arsenal ngerti sendiri kan Mas. Rasanya jadi fans Arsenal. Oh iya, fans Arsenal dari gitu. 2010 kan ya kan kasihan banget kan. Oh iya. Terus, Kalau Arsenal sih dari dulu emang dikasihani sih. apalagi era-eranya apa? Era-eranya si Wenger, di Highbury itu setelah 2004 selesai udah. Jadi gini sih Mas, ini pendapat saya Mas. Ya. Arsenal itu kemungkinan nggak bakal juara Liga Inggris. Iya, iya. Kenapa? Karena tuahnya itu ada di Highbury. Oh di Emirates gak ada tuahnya Mas. Susah ya? Susah. Makanya cuma dikasih Community Shield. Dan Anda tahu kutukannya kayak gimana Community Iya, Shield? iya, Yang juara Community Shield gak ngarah juara Liga Inggris. Iya. Ini review dari MU yang kemarin kalah 3-1 sama Arsenal ya. Aduh, Relate ya? terus kalah sama Arsenal, Liverpool lagi 7-0, saya di bawah-bawah. 7-0. Oke. Jadi ya gitu itu. Dari kopi sampai bola Ya. mesti kebahas terus ya. Wah, Luar biasa. aman. So, di sini ada mood maker dan Iya, Cap ada Dua Merpati. Sering datangkan ini Mas ya. Nah, sering banget Mas datengin Cap. Cap ini sering banget. Pinch-nya juga cocok sama saya, enak juga. Moodmaker juga bagus, cocok juga sama saya, cocok juga sama lidah teman-teman konsumen. Jadi dua pinch ini ya kadang-kadang sering isi line up kami sih, line up di pit stop kami. Dan ini kasarannya ini strikernya ya. Iya ini strikernya dua ya. Ujung tombaknya ini. Ya? Ini Luar biasa. local pride juga kan, visi misi kita juga buat ngenalin kopi lokal juga, maksudnya roastery lokal juga buat ngenalin mereka semua di Surabaya juga di luar Surabaya seperti itu. Ini ada Moodmaker sama ada Cap Dua Merpati. Luar biasa. Nanti kita coba ya setelah ini. Siap Mas. Oh ini Trawas full boss ya. Ya. Oke, lemongrass, brown sugar, orange peel. Wow. Wajib kita coba nanti setelah ini. Wajib. Baik Mas Ikas. Oke. Obrolannya sangat seru sekali Iya. dari sejarah Futura, SCAS hingga Yoi. sampai bola dan jokes bapak-bapak keluar di sini semua. Yoi. Aduh. Yang nggak habis pikir ini ya itu tadi. Tadi itunya ya. Kalau misalkan Arsenal kalah sama MU, ternyata Anda pendukung Arsenal. Iya. Itu judulnya itu bully Mas Ikas yang mendukung Arsenal ya. Sekarang Iya, kok kebalik ya? Ternyata Anda fans Iya. Arsenal Iya. dan Saya kan ya MU kalah gitu. Jadi ya kalah. susah. Kemarin kan ini cosplay Newcastle kan 3-1. Jersey sama, kalahnya juga sama 3-1. Beda Mas, itu dia tuh hijau putih Mas, hijau apa itu ngarannya? Hijau lumut ya? Oh, hijau lumut. Hijau lumut ya, hijau lumut sama putih. Sampai Mas. kelihatan hitam ya, kayak hitam gitu ya. Iya. Kayak Newcastle ya. Tapi buatnya Mas, Ya. MU itu representatif dari Muhammadiyah, Newcastle United representatifnya dari NU. Coba sampean cek fanpage-nya Muhammadiyah lah, mesti ada unsur-unsur kayak gitu. Itu relate banget gitu. Oke. Saya lihat di Twitter fans akun Twitternya Muhammadiyah, pengurus besar Muhammadiyah itu ya ada MU sama NU. Newcastle United maksudnya. Oke. Bapak-bapak banget ya. Iya berarti desainernya bapak-bapak ya. Siap. Ini jokes bapak-bapak ya. Oke.
Oke Mas. Terima kasih banyak Mas Sikas. Oke, terima kasih Mas. Ngobrol dengan Anda Terima dan kasih, bisa Mas mampir Chris. di Putura lagi. Ya, terima kasih Mas B. Supaya kita juga menjalin persahabatan di sini juga sama teman-teman yang lain. Mungkin Mas B juga mungkin bisa berkunjung ke tempat-tempat street coffee yang lain yang ada di Surabaya juga. Iya. Ada teman-teman di Mayangkara, di Tunjungan juga ada. Mayangkara itu yang perpustakaan itu. Yoi, itu ada teman-teman street juga di situ. Banyak Mas di situ Mas. Oh ya, Kumpul di situ semua teman-teman. pasti. Yoi. Sampai Itu saya juga pindahkan. itu juga mulai ada filternya, jadi nggak usah khawatir. Di situ juga bisa ngopi filter juga ada. Yang lain juga ada. Banyak kan di situ. Banyak. Yang saya tahu tuh ada Sans Coffee. Ya, ada Mas Tommy, Ada 3 cuma. ada yang- Mas Firman, terus ada si Mas Simi itu. Jadi satu di situ. Terus ada teman-teman juga dari street food juga, jualan bakso. Oh ya, di Terus situ juga kan ya. Iya, angkringan juga. Ada street coffee pakai Vespa tuh 83 itu. Ribira ya. Ada Mas Rahmen, tentu kalau Mas Rahmen di Surabaya, kalau dia nggak di Mayangkara Mas, ya by phone aja. Oh, By phone, kalau terus habis itu ada teman-teman event anak-anak street pasti ada. oh. Pionir. Pionirnya ya. Pionir. Baik, itu tadi Oke. obrolan singkat dengan Mas Sikas. Ya. Luar biasa sekali, bisa ngobrol banyak. Terima kasih Mas Chris. Semoga bisa menjalin persahabatan Ya Mas. dan juga dunia kopi makin eksis Mas. ya. Yoi. Jangan lupa di subscribe dan dibantu juga share juga kalau Boleh, bermanfaat dan Anda mendapatkan obrolan menarik. Oke Sobat Beautiful, see you next time. Terima kasih. Ini tuh kafe itu buka terus, jadi kalau kesini terus pasti ada orangnya dan pasti buka. Kalau kafe sering liburan street, apalagi street, kita jualan di jalan, kita nyebut rezeki dan lain-lain. Kita libur 2 hari pun besok customer udah nggak ada yang kita semua udah pergi semua, makanya kita harus konsisten sekarang.